menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Hello Technolovers, Ketua Majelis Hakim kembali menjadi sorotan publik setelah memimpin sidang yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Putusan terhadap Nadiem bukan satu-satunya hal yang menarik perhatian masyarakat. Rekam jejak dan laporan harta kekayaan Purwanto selama berkarir sebagai hakim juga menjadi sorotan, terutama setelah data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mengungkapkan total kekayaannya sekitar 4,2 miliar rupiah. Rincian kekayaannya menunjukkan dominasi aset berupa tanah dan bangunan. Purwanto memiliki 6 bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan sekitar 3,5 miliar rupiah. Selain itu, ia memiliki 6 unit kendaraan dengan total nilai mencapai 563 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 217 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 219 juta rupiah, serta kewajiban berupa utang 280 juta rupiah. Data LHKPN ini juga menunjukkan tren peningkatan nilai kekayaan Purwanto seiring perjalanan karirnya. Pada tahun 2008, total harta masih berada di kisaran 393 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 4,3 miliar rupiah pada 2017. Profil Purwanto S. Abdullah. Purwanto S. Abdullah SHMH adalah hakim karir di lingkungan Peradilan Umum Indonesia dengan perjalanan panjang di dunia peradilan. Ia dikenal sebagai hakim dengan pangkat pembina tingkat 1 atau 4/B dan pernah menjabat sebagai hakim madya muda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah satu pengadilan paling strategis di Indonesia. Karirnya diwarnai dengan berbagai penugasan di sejumlah daerah. Purwanto pernah bertugas di Pengadilan Negeri di Palopo, kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Selanjutnya ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Dataran Huni Muar di Maluku, sebuah posisi yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dan institusi peradilan. Sebelum akhirnya ditempatkan di Jakarta Pusat, ia juga sempat bertugas di Pengadilan Negeri Makassar. Reputasi dan pengalaman panjangnya sebagai hakim karir memberikan Purwanto perspektif yang luas dalam menangani perkara kompleks, termasuk kasus dugaan korupsi berskala nasional seperti pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Vonis terhadap Nadiem Makarim. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan Chromebook. Ketua Majelis Purwanto S. Abdullah membacakan amar putusan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Selain pidana penjara, majelis juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Hakim juga menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah yang apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani Nadiem dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menanggapi putusan ini, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding. Ia menegaskan bahwa perjuangan hukum ini demi kebenaran anak-anak muda serta profesional di Indonesia. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya,
Demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai, saya akan berjuang, kata Nadiem kepada awak media usai sidang. Profil harta kekayaan Purwanto. Berdasarkan LHKPN, total kekayaan Purwanto saat ini tercatat sekitar 4,2 miliar rupiah. Rinciannya, tanah dan bangunan 6 bidang dengan nilai sekitar 3,5 miliar rupiah, kendaraan 6 unit dengan nilai 563 juta rupiah, harta bergerak lainnya 217 juta rupiah, kas dan setara kas 219 juta rupiah, utang 280 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa Purwanto memiliki portofolio kekayaan yang relatif stabil dan didominasi aset properti. Selain itu, tren kekayaannya menunjukkan kenaikan seiring perjalanan karirnya dari 395 juta rupiah pada 2008, kekayaan yang meningkat hingga 4,3 miliar rupiah pada 2017. Hakim yang membela Nadiem, Andi Saputra. Di persidangan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada Hakim Andi Saputra yang memberikan pendapat berbeda, dissenting opinion. Andi menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk menyimpulkan adanya niat jahat atau mens rea maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nadiem. Menurut Andi, penandatanganan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan jahat karena peraturan itu tidak mengunci merek tertentu, melainkan hanya mengatur sistem operasi. Selain itu, tidak ditemukan bukti pemufakatan jahat antara Nadiem dengan terdakwa lain, seperti Ibrahim Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, maupun dengan para saksi lainnya. Dari persesuaian alat bukti perbuatan penandatanganan Permendikbud belum kuat dan telak sebagai perbuatan jahat, ujar Andi. Pendapat Andi memberikan perspektif yang berbeda dari mayoritas hakim, sekaligus menegaskan bahwa hukum harus mempertimbangkan niat dan konteks tindakan, bukan hanya prosedur formal. Analisis kasus dan reaksi publik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan pejabat negara yang sangat dikenal, Nadiem Makarim, dan hakim yang memimpin persidangan, Purwanto S. Abdullah. Vonis yang cukup berat yakni 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti 809 miliar rupiah menimbulkan beragam respon. Publik tidak hanya menyoroti putusan terhadap Nadiem, tetapi juga profil harta kekayaan Purwanto yang dianggap wajar untuk seorang hakim karir dengan pengalaman panjang. Sorotan ini muncul karena putusan korupsi terhadap menteri populer selalu menarik perhatian media, sehingga transparansi mengenai harta pejabat menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Evolusi kekayaan Purwanto. Sejak awal karirnya di peradilan, Purwanto menunjukkan tren kenaikan kekayaan yang stabil. Pada 2008, kekayaannya tercatat sekitar 395 juta rupiah, meningkat menjadi 4,3 miliar pada 2017. Kenaikan ini sejalan dengan jenjang karirnya, mulai dari penugasan di berbagai pengadilan daerah hingga jabatan strategis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perubahan ini menunjukkan akumulasi kekayaan seorang pejabat peradilan yang berfokus pada properti dan kendaraan, serta kemampuan finansial yang relatif transparan. Hal ini penting untuk menegaskan integritas pejabat publik di mata masyarakat. Dampak vonis terhadap dunia pendidikan. Vonis ini memiliki implikasi langsung terhadap persepsi publik mengenai transparansi pengadaan barang di kementerian, khususnya pengadaan laptop berbasis Chromebook. Kasus ini menjadi perhatian karena proyek tersebut menyangkut teknologi dan pendidikan yang berdampak luas bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Selain aspek hukum, publik juga menyoroti mekanisme pengawasan internal, peran kementerian, dan bagaimana kebijakan pengadaan dijalankan. Vonis yang dijatuhkan Purwanto menjadi simbol pentingnya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor pendidikan. Kesimpulan, Hakim Purwanto S. Abdullah menempati posisi sentral dalam kasus ini. Memimpin majelis yang menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Makarim dengan pengalaman panjang sebagai hakim karir,
jabatan strategis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan profil harta kekayaan yang transparan. Purwanto menjadi sorotan publik sekaligus contoh pejabat peradilan yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan penting. Vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti 809 miliar rupiah terhadap Nadiem menunjukkan keseriusan pengadilan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, dissenting opinion dari Hakim Andi Saputra memberikan perspektif berbeda, menekankan pentingnya analisis niat dan bukti dalam menentukan keputusan hukum. Kasus ini menjadi pelajaran bagi publik dan pejabat negara bahwa integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan proyek pemerintah sangat penting, terutama dalam proyek-proyek yang berdampak luas seperti pengadaan perangkat teknologi untuk pendidikan. Selain itu, sorotan terhadap harta kekayaan Purwanto memberikan transparansi tambahan dan menegaskan bahwa pejabat peradilan yang menegakkan hukum juga berada dalam pengawasan publik. Dengan semua aspek ini, kasus MBG menjadi simbol penting bagaimana hukum dan pengawasan publik saling berinteraksi untuk menjaga akuntabilitas negara.